Sahabat-sahabat Kristus, kita jumpa lagi dalam renungan harian. Hari ini kita berada di hari Kamis, tanggal 22 Juli tahun 2021. Kasih sayang Tuhan terus nyata, indah, berlaku dalam hidup kita. Karena itu kita berbahagia, dan dalam renungan harian ini kita akan membaca firman-Nya. Marilah satu di dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang Engkau karuniakan bagi kami. Ya Bapa, kami rindu untuk membaca firman-Mu yang menjadi pedoman dalam hidup kami, menjalani kehidupan sepanjang hari ini, juga menjadi kekuatan kami dalam menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu dengan baik. Biarlah dalam kasih-Mu firman-Mu akan selalu menjadi pedoman dalam hidup kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita membaca hari ini dari kitab Kolose 1 ayat 9 sampai ayat 14. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan yang boleh kita baca pada kesempatan yang indah ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, tema kita saat ini, gembala yang tekun mendoakan dombanya. Tomang kambi tumakari tutu umpeng kamoyan dombanna. Sahabat-sahabat Kristus, pandemi COVID-19 dewasa ini menghadirkan sejumlah pembatasan dalam berbagai dimensi hidup dan kerja. Pembatasan untuk saling bertatap muka satu dengan yang lain tentu menjadi tantangan tersendiri dalam pelayanan. Pertanyaannya, saudara-saudara, dengan kenyataan adanya pembatasan itu, apakah yang harus dilakukan oleh seorang gembala? Sahabat-sahabat Kristus, surat Paulus kepada jemaat Kolose memberi gambaran bahwa komunikasi dan hidup yang saling menopang tidak dapat dihentikan hanya karena alasan ada jarak yang membentang. Melalui suratnya, Paulus tidak henti meyakinkan jemaat bahwa ia tidak pernah berhenti mengingat mereka. Bahkan dengan sungguh-sungguh, Paulus terus berdoa agar jemaat yang karena satu dan hal tidak dapat ia kunjungi senantiasa diperlengkapi, dikuatkan, dan dibebaskan dari kuasa kegelapan, dan beroleh sukacita senantiasa karena pengharapan kepada Yesus Kristus yang telah memindahkan orang percaya kepada kerajaan-Nya. Komunikasi dengan jemaat dan komunikasi dengan Tuhan nampaknya menjadi hal yang efektif untuk terus dilakukan demi pertumbuhan iman jemaat dan terus menghidupkan kepercayaan jemaat kepada sosok gembala seperti Paulus.
Saudara sahabat Kristus, apa yang dipaparkan Paulus dalam surat Kolose ini adalah sebuah pembelajaran penting bagi kita, bahwa proses penggembalaan di masa kini tidak boleh terhenti hanya karena alasan adanya pembatasan jarak. Kalau Paulus dapat menjembataninya dengan surat-suratnya serta melalui kehidupan doanya, maka kita pun dapat melakukannya dengan sarana komunikasi yang semakin canggih agar komunikasi dengan jemaat dapat berlangsung dengan baik. Karena itu, marilah tetap membangun komunikasi yang baik. Marilah terus menciptakan hubungan di mana kita senantiasa membangun persaudaraan yang indah, yang mesra, dengan percakapan-percakapan menggunakan alat komunikasi yang ada, sehingga kita boleh saling mendoakan, saling mengasihi, dan dengan demikian terbangunlah komunikasi yang indah, persekutuan yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan, Sang Gembala yang agung. Amin. Mari kita satu dalam doa. Padamu Tuhan kami bersyukur bahwa kami selalu berkomunikasi dengan Engkau dalam doa, membuat komunikasi kami, hubungan kami dengan Tuhan berjalan dengan baik. Bukan hanya ini Tuhan, kami juga akan membangun komunikasi dengan sesama kami. Karena kami tahu bahwa tidak ada pembatasan yang membuat kami harus memutuskan hubungan dengan sesama kami. Tetapi kami rindu untuk selalu membangun persahabatan, pertemanan. Dan biarlah kami menggunakan segala keberadaan yang ada saat ini untuk membangun komunikasi dengan baik. Terima kasih untuk firman ini. Kami percaya Tuhan ada dalam keluarga kami, memberkati kami. Kami percaya Tuhan menolong kami dalam pekerjaan kami. Kami percaya Tuhan mengasihi anak-anak kami dalam pendidikan dan pertumbuhan mereka. Kami percaya kemurahan-Mu, damai sejahtera-Mu akan selalu mengambil bagian dalam hidup kami pribadi lepas pribadi, dalam keluarga, dalam jemaat, di tengah-tengah masyarakat di mana Tuhan tempatkan kami. Biarlah damai-Mu akan nyata bagi kami dan kami tetap teguh dalam hidup ini. Saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Berduka, Tuhan hiburkan mereka. Bersukacita, Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Pakai para majelis untuk terus mengasihi dan melayani Engkau dan sesama kami. Dan berkati pemerintah kami, tolong untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Juga berkati usaha vaksin, kiranya banyak yang dapat memberi diri untuk divaksin, sehingga kami pun juga boleh tenang. Dan bahkan memberkati upaya menormalkan kembali, memulihkan kembali keadaan bangsa kami, keadaan ekonomi. Kiranya semua dilakukan dengan baik oleh pemerintah kami dalam tuntunan Tuhan. Kasihi juga kami semua Tuhan, untuk kehidupan bangsa kami, Tuhan pulihkan, agar kami boleh hidup dalam damai. Bahkan di muka bumi ini kiranya ada pemulihan yang boleh kami rasakan dalam kasih sayang Tuhan. Saudara-saudara kami yang terpapar karena COVID, Tuhan juga hadir untuk menyembuhkan. Saudara-saudara kami yang berduka atas kehilangan orang-orang mereka kasihi, Tuhan juga mau untuk memberi penghiburan sejati. Dan tuntunlah kami untuk memampukan kami menjalani hari ini. Kiranya dalam kasih-Mu kami kuat tegar, dan bahkan kami boleh terus melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, dan kami akan bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tetaplah kuat dan semangat menjalani hidup ini. Kasih dan kebaikan Tuhan terus bersamamu. Salam sehat, Tuhan memberkati.